Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo pemirsa semua, masih kembali bersama kita di Senja Berkah. Pasti berkah. Masya Masya Allah. Allah, waduh pembahasannya tadi wah benar-benar sangat Luar luar biasa. biasa ya. Betul Nah nih. tapi kita mau refreshing dulu nih, kita mau main game dulu nih Pak Ustadz antara Boleh. Pei sama Miss Rina nih. Aduh. Kayak Main mau game apa menguji nih? Ngomongin kira-kira tadi tuh Miss Rina masih ingat nggak sih? Kira-kira Miss Rina tuh masih ingat nggak sih kira-kira tadi surah apa yang dibacain sama Pak Ustadz? Tuh, masih ingat nggak? Aduh, kalau jawab itu ya sungguh-sungguh lupa. Bukan sungguh-sungguh ingat ya pemirsa. Tapi kalau nggak salah tuh tadi tuh Quran surat Al-Baqarah, betul nggak Pak Ustadz? Betul, surat Al-Baqarah. Betul, tapi aku nggak tahu nih Pak Ustadz ayatnya. Waduh. Terlalu banyak itu. Kalau boleh tahu ayat berapa tuh Pak Ya, Ustadz? tadi yang dibacakan surat Al-Baqarah ayat 280. 280 tuh, masa kamu nggak ingat sih? Ingat ya, cuman suratnya doang. Oh ya Betul udah nggak tuh. apa-apa deh. Nah, dari tadi kan Kafe ini nanya terus ke Pak Ustadz, ke aku, sama aku gantian mau nanya Oh ke ya, Kafe. boleh. Boleh ya? Boleh dong. Nah, tadi kan Pak Ustadz juga ngebahas kisah tuh. Kisah siapa sih kalau boleh tahu yang sahabat Nabi yang terlilit hutang di situ? Kalau nggak salah tadi itu kisah Nabi. Bukan kisah Nabi, kisah sahabat. Oh kisah sahabat. Bentar, ini benar-benar lupa. Tuh kan, kebukti ya pemirsa dari tadi dia gak ngedengerin nih sama sekali. Aku kan dengarnya yang surah, soalnya aku suka banget sama lantunan surah dari Pak Ustadz. Betul sih. Aduh, aku lupa banget nih Pak Ustadz. Maaf ya pemirsa, Pak Ustadz bisa ingetin lagi nggak? Boleh, boleh. Ya, tadi sahabat yang sempat diceritakan, yang terlilit hutang, diam di masjid, kemudian mukanya benar-benar gelisah, gitu. Itu adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor, Abu Ahmad Al-Buhaili. Ya, itu sahabatnya yang memang terlilit hutang dan pada akhirnya utangnya tertuntaskan dengan doa yang diberikan oleh Nabi, berikut juga dengan upaya ikhtiar yang di usahanya. Nah saya ingat Pak Ustadz usahanya tapi lupa tadi nama sahabatnya, tapi nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa nih, kan udah ada Pak Ustadz, mumpung lagi ada Pak Ustadz nih. Betul. Tapi ini kayaknya Kafe, pemirsa di rumah juga udah gergetan mau tanya iya, nih sama bener. kita. Nih udah boleh masuk nih bacain. beberapa. Yang pertama nih dari Kak Rizal di Padalarang. Tuh, halo Kak Rizal di Padalarang. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Nah, bagaimana kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat membantu individu mengelola keuangan mereka tanpa bergantung pada berhutang? Ya baik, saya jawab. Jadi betul apa yang memang sudah diatur dalam agama kita Islam, itu ketika kita aplikasikan, maka akan berikan dampak positif dalam kehidupan. Entah itu ibadah, entah itu muamalah, semua sudah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam. Nah terkhusus dalam keuangan, ya pasti tadi jangan sampai kita terjerat pada kasus-kasus misalkan pinjaman online yang itu ada ribawi, kemudian ada pinjaman-pinjaman yang memang itu ada tambahannya gitu ya, ada bunganya dan lain-lain, itu yang kemudian harus dihindari. Tapi bagi kita yang lebih aman tadi, maka konsep syariah lah yang dikedepankan, tanpa adanya riba, tanpa adanya bunga, itu yang akan lebih aman dalam kehidupan kita. Jadi pembiayaan apapun nampaknya bagi kita muslim, maka jauhkanlah dari unsur ribawi, itu kuncinya. Baiklah, seperti itu ya Kak Rizal, semoga terjawab. Amin nih. Ini Amin. selanjutnya ada Bu Imas di Banten katanya tuh. Di Banten. Pak Ustadz, bagaimana mendidik generasi muda agar memiliki pemahaman yang baik tentang berhutang dan keuangan sesuai dengan ajaran Islam? Tuh, yang pertama ya jangan contohkan anak berhutang, gitu ya. Kalau ingin ngajari anaknya jangan berhutang, ayah dan ibunya ngutang kemana-mana, itu yang berbahaya. Waduh. Ya. Karena anak itu kan apa istilah ada peribahasa kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya benar-benar konsep uswah, contoh yang baik dari orang tua itu benar-benar akan berdampak kepada anak-anaknya. Maka dari diri pribadi dari sebagai seorang tua, jangan pernah contohkan anak untuk berhutang. Itu adalah kunci yang utama untuk mendidik anak-anak supaya tidak berhutang. Kemudian yang kedua, ya pastikan anak-anak dididik dengan syariat Islam yang baik, agama yang benar, pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar. Pahamkan bagi mereka tadi
berhutang itu adalah jalan darurat, bukan untuk gaya hidup. Maka dengan seperti itu anak-anak punya rem gitu ya, punya filter ketika berhutang kata ayah dan ibunya gini, kata agama gini, maka mereka punya filter. Maka dengan seperti itu anak-anak akan terjauh dari lilitan hutang. Oke Pak Ustadz, tapi kira-kira kalau contohnya nih Pak Ustadz, orang tuanya tuh menyimpan biar nggak berhutang gitu kan Pak Ustadz, tapi anaknya nggak sengaja ngeliat terus anaknya mencontohi. Nah kira-kira orang tuanya tuh dosa nggak Pak Ustadz? Tidak memberikan Memberikan, secara iya. langsung gitu, tapi ke sliding dikit ya Sliding ceritanya. Iya. Iya. Ya artinya selama tidak ada niatan untuk orang tua itu mencontohkan yang tidak baik kepada anaknya, maka orang tua tidak berdosa. Ya karena itu mah tadi kan urusan lain, anak tanpa sengaja melihat catatan hutang ayahnya atau ibunya, Iya, jadi betul. tidak menjadi masalah gitu ya. Asalkan jangan sampai mengajarkan pada anak, nah tuh ayah oge berhutang gak masalah, ibu juga berhutang gak masalah gitu ya. Kamu juga kalau berhutang ya silakan aja. Nah itu artinya menjerumuskan, itu yang kemudian berdosa. Oh berarti tidak apa-apa ya Pak Ustadz. Jangan Tapi ya. aku tuh dengar nih Kak Fei, akhir-akhir ini ada kasus yang bunuh diri satu keluarga. Oh iya benar. Gara-gara itu kelilit hutang tuh. Itu kayaknya dosanya bagaimana tuh Iya Pak tuh Ustadz? Pak Ustadz. Ya makanya tadi ya orang yang berhutang itu tidak pernah merasakan hidupnya tenang. Ya sampai kejadian tadi keluarga sampai bunuh diri karena apa? Karena pasti beban hidupnya begitu sangat berat. Bunuh diri tidak mungkin tanpa ada alasan. Bunuh diri itu sebagai jalan akhir menurut dia, padahal sebenarnya itu bukan jalan akhir dalam Islam. Ya artinya itu sudah sangat diharamkan orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Makanya tadi ya konsep berhutang sampai hidupnya acak-acakan dan lain-lain, dalam Islam menganjurkan ya jangan sampai berhutang. Jadi kuncinya bagaimana supaya tidak terlilit hutang, ya jangan berhutang gitu ya Jangan kuncinya. berhutang. Jangan Gitu. berhutang. Aduh, semoga terjawab ya Iya, tadi itu amin. pemirsa. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari namanya namanya Kakak. Berarti kita panggil Kakak. Oh, saya Kakak. Ade ya. Ade, iya. Nah, jadi si Kakak ini menanyakan apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk menghindari berhutang secara berlebihan dan tetap mengelola keuangan dengan bijak menurut ajaran Islam. Ya, Islam mengajarkan bahwa kita hidup tadi ya tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan. Bahkan Nabi sendiri, beliau tuh bukan orang miskin, tetapi orang yang punya prinsip hidup tuh sederhana. Ya, harta ada, kekayaan ada, tetapi dia memilih untuk hidup sederhana. Itu yang bisa kita terapkan, kita contoh dari baginda Nabi, yang kadang kita hari ini ya kita hidup seadanya, tapi gaya hidup kita di luar dari seadanya itu. Ya, seperti topeng lah. Ya di hadapan orang banyak kita seperti orang kaya, padahal sebenarnya hasil utang kemana-mana. Itu yang berbahaya. Ya jadi dalam Islam benar-benar kita harus mempraktekkan gaya hidup, benar-benar gaya hidup minimalis gitu ya, sederhana. Itu yang dicontohkan dari baginda besar Muhammad SAW. Aduh, Masya Allah. semoga terjawab ya Kakak. Iya nih. Selanjutnya ini ada dari Pak Hadi di Cimahi katanya. Pak Ustadz, bagaimana jika jika ada yang memberi pinjaman online nih Pak Ustadz, siapa yang menanggung dosa tersebut nih Pak Ustadz? Apakah yang meminjamnya atau yang memberi platform yang meminjamkannya? Oke, baik ya. Hukum meminjam ke pinjaman online, misalkan pinjol ya. Siapakah yang berdosa? Maka kalau memang pinjaman online itu ada di dalam transaksinya itu ada unsur riba, maka otomatis itu kan haram. Ada orang yang pinjam ke pinjaman itu, penyedia layanan pinjaman online itu, maka yang berdosa, satu, orang yang berhutang, ya artinya yang dia berhutang pada pinjolnya. Yang kedua, si penyedia layanan pinjol itu pun berdosa. Ya, jadi dua pihak ini dapat dosanya. Yang pertama penyedia layanan ya otomatis menyediakan layanan yang unsur ribanya dan lain-lain itu, maka kemudian itu berdosa. Yang kedua, si yang berhutang sudah tahu riba, sudah tidak tahu nggak boleh, misalkan pinjam online yang ada tambahan dan lain-lainnya, kemudian memaksakan diri untuk berminjam online ke pinjaman online itu, maka dia berdosa. Jadi dua pihak itu berdosa. Yang pertama penyedia layanan pinjolnya, yang kedua otomatis konsumen gitu ya, konsumennya kemudian yang meminjam pada pinjaman online-nya. Waduh, Masya Allah. gitu ya pemirsa. Nah pemirsa, kita udah enak banget nih tanya jawab bersama Pak Ustadz. Tapi sebelum ini masih ada yang mau lewat lagi nih. Nah pemirsa yang pengen nanya-nanya kayak teman-teman kita tadi tuh, bisa langsung aja kontak ke nomor 0813 9447 7912.
Nah oke pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan masih kembali lagi di acara Senja Berkah. Pasti berkah.